Halo semuanya, selamat datang kembali di analisa teknikal bersama Mandana. Di video kali ini saya akan bantu analisakan teman-teman semua untuk yang ingin trading di pair US dollar, karena kalau kita lihat sesuai judul dan thumbnail juga itu kan kita akan bahas market-market yang berhubungan dengan US dollar, karena nanti malam itu ada news tentang The Fed naikkan suku bunga ya. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain yang sekiranya ingin mengetahui analisa di major pair forex, terutama saya akan bahas mulai dari Euro USD, GBP USD, AUD NZD, AUD dan juga NZD, lalu ada USD CAD, USD Yen, USD CHF. Seperti itu ya. Langsung aja, yang pertama kita akan bahas dulu untuk di Euro USD. Untuk di Euro USD seperti analisa sekalian update analisa teknikal mingguan ya, seperti yang sudah saya share juga. Itu teman-teman bisa open posisi sell di sini ya, open posisi sell di area ini. Dan kemarin itu teman-teman sudah profit lumayan ya. Sudah profit lumayan di sini, yaitu sebesar, kalau saya lihat ini teman-teman profit sudah bisa sampai 60 pip ya, sudah bagus. Jadi yang mengikuti analisa saya di hari Minggu kemarin ya tentang analisa teknikal Euro USD, itu teman-teman sudah profit juga, dan bersyukur karena kita sudah profit di Euro USD. Nah, untuk yang di hari ini, jika teman-teman ingin trading di Euro USD per nanti malam ya, ataupun yang ingin trading per hari ini, sebaiknya jangan dulu. Karena kalau saya sarankan, kita seperti yang sudah saya kasih tahu juga di analisa teknikal mingguan Euro USD, itu kita ada yang namanya area demand di sini, yaitu di harga 99545 sampai di 99305 ya. Jika nanti news itu bisa membuat harga break di bawah ini ya, kemungkinan sih sebelum news ini keluar saya rasa harga akan sideways gini-gini aja sih. Menurut saya loh ya. Menurut saya harga akan bergerak sideways gini-gini aja. Nah, jika news itu keluar dan harga bisa tutup di bawah 99365 ya, teman-teman bisa open posisi sell, bisa sampai bawah. Bisa sampai ke 98.800. Dan bahkan jika dia bisa ngebreak secara daily ya, nanti malam jika daily ini bisa close di bawah 99.000 ataupun bisa bahkan close di bawah 98.800, maka kemungkinan harga dari Euro USD bisa drop sampai ke harga 97.500 ya. Karena mengapa? Karena kalau kita lihat juga secara Fibonacci ya, secara Fibonacci kita akan tarik dari swing low ke swing high di sini. Di sini kita ada 1618-nya, yaitu di harga 97544 di sini ya. Bahkan area 1272 pun belum kesentuh sama market di sini. Karena sekali dia drop ke bawah 0 ke bawah 100-nya Fibonacci di sini, itu harga kemudian sideways tidak jelas ya. Jika kita ukur juga dengan Fibonacci di sini, area 97544 dan area 97.000 ini berdekatan ya. Teman-teman bisa lihat, kalau di area 97544 merupakan Fibonacci 1272 untuk yang versi pendek Fibonacci yang dari sini, dari tanggal 6 September sampai di sampai di 12 September. Area 1272 merupakan area di 97544 dan area 1618 ini berdekatan dengan area Fibonacci daily yang besar. Ya, Fibonacci yang ini. Ini berdekatan, ini mepet nih ya. Ini mepet nih ya. Jadi target kita, karena kita masih open sell, dalam artinya kita masih setia open posisi sell di Euro USD, kita akan masih menunggu dengan sabar bagaimana news nanti malam. Jika news nanti malam ini bisa membuat Euro USD bergerak jauh ke bawah, tapi dengan kondisi Euro USD harus bisa close di bawah 99.000 per hari ini ya. Jika 99.000 bisa ada candle tutup di sana, saya rasa kemungkinan akan ada pergerakan ke bawah. Tapi lebih baiknya adalah jika candle daily close di bawah 98.800. Jika memang itu terjadi, maka nextnya di hari Kamis akan ada kelanjutan penurunan untuk di Euro USD. Oke, jadi itu untuk Euro USD.
Selanjutnya adalah di GBP USD. Sekalian juga update mengenai analisa di technical mingguan juga ya di Euro USD, di GBP USD. Jadi di GBP USD itu kan saya kasih tahu kalau teman-teman bisa open posisi sell dengan kondisi teman-teman itu di sini kan ada trend line seperti yang sudah saya katakan juga di analisa di hari Minggu itu. Ketika dia break trend line dan melakukan retest, teman-teman bisa open posisi sell, ya kan? Teman-teman berarti sellnya kan berarti kan di sini, ya. Teman-teman berarti kan sellnya di sini, ya kan? Dan juga saya kasih tahu teman-teman bisa sell juga ketika harga masuk ke area ini, ke area support become resistant yang dimana di sini juga ada yang namanya area supply di sini, ya kan? Berarti teman-teman yang kemarin sell di sini di harga 14.370 itu sudah running profit ya. Sebesar kalau saya lihat itu kemarin bisa sampai ke 79 pip. Dan bagi teman-teman yang open sell di sini yang di atas itu teman-teman sudah profit sampai ke 99 pip ya. Bahkan enggak sampai ke 101 pip. Itu berarti kita sudah profit juga. Jadi sama halnya dengan di Euro USD, di GBP USD pun kita sudah profit, kita sudah mendapatkan untung juga, bersyukur. Karena kita sudah dapat profit dari dua analisa yang sudah saya berikan secara analisa teknikal mingguan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana arah selanjutnya untuk di GBP USD tentang news nanti malam. Untuk news nanti malam untuk di GBP USD, menurut saya karena di sini ada satu ya, ini area yang cukup besar sih ya. Di sini kalau saya lihat di sini ada jauh ke belakang di sini sebenarnya. Kalau kita tarik Fibonacci-nya di sini, area 1618 ini kan sudah selesai ya. Berarti ini kita bisa delete karena ketika dia kena 1618 harga kemudian retrace ya kan ke atas. Nah, sekarang kita akan pakai Fibonacci yang dari sini ke sini. Nah, jadi kita ada satu area yaitu 1272 yaitu di harga 13170 ya. 13170. Ini bahkan lagi berapa ini ya kalau saya lihat ya. Ini lagi 50 pip ya. Ini lagi 50 pip ke bawah. Tapi ini sih sangat risky ya, dalam artian kita ada satu level support di sini. Kalau kita lihat ke daily, kita sepertinya tidak punya ke belakang ya. Kita tidak punya batas bawah di belakang. Jadi kalau kita lihat ukur secara Fibonacci daily aja, kita akan berpatokan dengan yang namanya area 1272 dan area 1618. Ya, dari area 1272 sampai ke 1618 itu ada sekitar 117 pip ke bawah. Ya. Jadi untuk per hari ini jika harga dari GBP USD dibawa turun ketika news itu keluar, dia harus bisa close di bawah 13530 ya. 13530. Ketika dia bisa drop di bawah itu dan kemudian dia bisa menembus area 13170, maka kemungkinan harga dari GBP akan dibawa turun sampai ke 12.000 ya. Bisa sampai ke 12.000 jika memang dia bisa tutup di bawah 13.170. Sekali lagi, jika memang dia bisa tutup di bawah itu. Secara daily sih lebih bagus, tapi kalau secara H4 juga boleh ya. Kalau kita lihat juga di sini seperti ada double bottom juga ya. Di sini seperti ada double bottom, tapi di sini juga seperti ada double top di sini, ya kan? Di sini seperti ada double top dan double topnya juga sudah jadi. Oleh karena itu kenapa harga dari GBP USD harus bisa close di bawah 13.170 sebelum akhirnya akan melanjutkan penurunan sampai ke 12.000 seperti itu. Jadi yang ingin trading di GBP USD per hari ini tunggu aja bagaimana pergerakan marketnya nanti malam. Oke. Jadi itu untuk GBP USD. Sekarang kita akan pindah ke yang selanjutnya yaitu ada AUD USD ya. Untuk di AUD USD ya, AUD USD kita ada satu level area ya, area penting yaitu di sini. Yaitu areanya adalah di
6679, 66797 sampai di sini 6562. Ini cukup lebar ya, 65705. Ini kita hitung dulu berapa pip mungkin ya. Oh 100 pip ya, ini cukup lebar nih berarti ya areanya. Ini area daily yang cukup lebar ya. Jadi sekali lagi untuk di Audi USD ini menurut saya cukup krusial ya, yang dimana jika dia bisa break 65705 maka kemungkinan dia akan mengejar support selanjutnya yaitu di harga 64.035 ya. Walaupun tujuan kita adalah memang di ini di 1272 nya di sini. Nah sekarang kan harga sedang mau masuk lagi nih ke area supportnya ya. Kita tunggu aja jika ada harga close H4 setidaknya ya, karena ini kan jaraknya cukup jauh nih, dari 66797 sampai ke paling bawah nih 65705, ini kan 100 pip lebih. Jadi ketika ada candle H4 ya, setidaknya bisa close di bawah low terendahnya kemarin, yaitu di harga 666.700 ya. Nih saya genapkan aja deh ya, 66700. Jika dia bisa break di bawah ini ya, kita bisa mengambil open posisi dengan harapan dia akan turun sampai ke level 1272 ya, yaitu di harga 66338 ya, 66338, dan berharap dia bisa turun jauh selanjutnya sampai ke 65.690 ya, bisa sampai sana seperti itu. Jadi kalau per hari ini dalam artian nanti malam itu harga bisa close di bawah 66.700, teman-teman bisa open posisi sell dengan harapan dia bisa turun sampai bawah seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di daily kemarin ketika harga break support di sini, harga kemudian dia bergerak sideways ya. Sekarang sih masih bergerak sideways sebenarnya, masih belum jelas pergerakannya. Tapi kalau menurut saya sendiri karena USD menguat, saya rasa harga dari Audi USD akan bisa turun juga seperti itu. Oke, jadi itu untuk Audi USD. Sekarang pindah ke NZD USD. Jadi untuk di NZD USD ya, untuk di NZD kita kemarin ya ada Fibonacci 50% sini, 61,8 sebelum akhirnya akhir dari NZD ini bergerak ke bawah. Nah sekarang problemnya mungkin bisa seperti ini ya. Kalau kita lihat NZD USD ini sangat lemah dibandingkan dengan pair-pair yang lain, tidak seperti Euro, tidak seperti GBP, tidak seperti Audi USD ya. Nah, kalau kita lihat di sini area 1272 ini sudah pernah di break oleh market ya. Area 59501 ini sudah di break oleh market. Jadi kemungkinan harga dari NZD USD akan melanjutkan penurunannya sampai ke Fibonacci 1618 yaitu di harga 58.074. Ini kalau saya tarik ini lagi berapa pip ya? Lagi 82 pip ke bawah. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri karena dia sudah break di bawah 1272, kalau teman-teman nanya apakah sekarang boleh sell? Ya. Apakah sekarang boleh sell karena dia sudah nge-break ke bawah? Well, kalau saya sendiri sih lebih prefer menunggu sell di sini ya. Ya. Menunggu sell di area ini karena sekaligus ini akan meretest area Fibonacci-nya sendiri. Karena kalau lihat di sini ada area supply di sini. Ya, ada area supply di harga 59.322. Jadi kalau saya prefer ketika dia naik sampai sini, saya akan open posisi sell sampai ke bawah di sini. Tapi dengan harapan news-nya harus positif juga ya. Dalam artian harus membuat USD menguat. Dengan stop loss di harga 59.800, take profit ini bisa sampai bawah. Nah, jadi jika dibandingkan dengan GBP, Euro dan Audi yang dimana itu harus benar-benar break ke bawah dan menunggu konfirmasi dari news,
Untuk di NZD sendiri ini lebih bagus ya, ini lebih bagus yang dimana kita tinggal menunggu harga ini retrace. Mungkin ketika di sesi Eropa mungkin akan retrace sepertinya, dan jika itu terjadi ya. Tapi jika malah harga tidak retrace ya, teman-teman bisa open posisi sell dengan ketika dia break harga sekarang itu di harga 58.860. Nah, bisa sampai sini. Kalau di sini stop lossnya di atas juga, mau nggak mau sih sebenarnya, dengan take profit sama, itu sampai sini ya, seperti itu. Jadi kita lebih enak untuk ngelihat di NZD USD untuk per saat ini ya, seperti itu. Jadi ini untuk NZD USD. Sekarang kita akan pindah ke USD JPY. Well, untuk di USD JPY weekly kita sudah kena area 1618 ya. Ya, weekly, daily kita sudah kena area 1618 di sini ya kan. Berarti ini Fibo-nya kita bisa delete karena sudah selesai juga. Dan ini kapan ini saya lupa di sini. Ya. Dan sekarang harga lebih kepada bergerak cenderung sideways dan seperti ada pola ascending triangle ya kalau saya lihat ya. Segini ya. Kalau saya lihat seperti ada pola ascending triangle. Ini coba saya perbaiki dulu. Kalau saya lihat seperti ada ascending triangle. Seperti loh ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ada pola ascending triangle di sini. Ya. Yang dimana ini akan menandakan harga dari USD Yen akan bergerak naik jika dia break ke atas. Jika dia break, maka kemungkinan harga akan bisa lanjut naik. Ini height sebelumnya adalah ada di harga 145. 145.07. Nah, pertanyaan teman-teman mungkin kemana arah target selanjutnya bagi USD Yen? Karena kalau kita lihat tadi kan Fibonacci-nya sudah selesai tuh. Dari sini sampai sini. Udah kena tuh Fibonacci-nya sampai di 1618, kemudian harga retrace, naik, retrace lagi, tapi dia tidak bisa membuat lower low, yang ada malah dia membuat higher low. Maka itu bisa menjadi reason seperti terbentuk adanya ascending triangle. Ya. Jika kalau kita lihat sampai mana arahnya, mungkin bisa sampai di Fibonacci 2618. Ini paling jauh sih, ini paling nggak ngotak sih sebenarnya. Menurut saya sih ini nggak ngotak sih ya. Menurut saya sih nggak ngotak. Mungkin bisa saya ini deh ya, bisa saya kasih ancar-ancar aja, dalam artian itu dari dia bawah ini deh, dari dia punya segitiga ini. Dari bawah segitiga ini sampai ke atas ya, kalau saya ukur 1:1 ya, kalau saya ukur 1:1, saya rasa harga dari USD Yen kemungkinan akan bisa naik sampai ke 148 jika dia break 145.07 ya. Dengan kondisi ini kan itu kan tadi di daily. Karena kalau di H4 ya sama, masih sideways juga. Di H1 juga masih sideways. Ini benar-benar USD masih menunggu news yang ada. Jika newsnya ini bagus, maka otomatis USD Yen akan terbang sampai ke 148. Seperti itu ya. USD Yen, jadi kita tunggu aja. Lalu selanjutnya adalah USD CHF. Well, USD CHF sendiri kita ternyata kemarin ini analisa kapan lagi saya lupa ini. Well, USD CHF ternyata dia berbeda seperti USD Yen, walaupun depan-depannya ada USD juga, ternyata USD CHF ini lebih sulit untuk bergerak bullish ya. Karena kalau kita lihat juga di sini dia berhenti di Fibonacci 76,8 ya. Di Fibonacci di sini coba saya setting Fibonacci-nya, kayaknya ada yang salah. Oh, enggak bener ya.
benar di 76,8, kemudian dia bergerak naik, dan kemudian beberapa hari kemarin dia bergerak sideways ya. Dan walaupun area ini sudah di break ya, area ini sudah di break dan sekarang harga bergerak sideways. Ya, kalau kita lihat USD CHF apakah bisa bergerak naik ketika news itu keluar? Saya rasa sih bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Dengan catatan dia harus break sideways-nya ya. Ini kan ada sideways nih, gede nih. Ya. Ini ada apa namanya? Ada sideways besar di sini ya kan. Nah, di sini ada sideways besar yang dimana di time frame H4 ini sebenarnya tidak begitu kelihatan ya, tapi kalau lebih bagusnya sih di sini. Ini Fibonacci kan saya delete dah. Kalau kita pakai Fibonacci turun, oke, jadi dia tertahan di Fibonacci 50% ya. Jadi di sini tertahan. Jadi jika dia bisa break ke atas ya, kemungkinan dia akan bisa mengejar area ini di harga 97.616. Dan itu kalau kita lihat jaraknya adalah 80 pip ya. Jadi jika dia bisa break ke atas pada saat news ya, pada saat news dia bisa break ke atas, saya rasa harga dari USD CHF akan bisa naik sampai sini sebelum akhirnya dia bisa maksimal sampai ke sini ya, atau enggak sampai ke high sebelumnya di sini. Nah, jadi untuk di USD CHF saya rasa jika dia bisa break ke atas, dia akan mengejarin dulu. Jika ini di break, maka dia akan mengejar ini. Jadi gampangnya seperti ini untuk di USD CHF. Sekarang marketnya masih range bound ataupun sideways untuk per hari ini. Dan per hari, enggak per hari juga sih, beberapa hari ke belakang. Mulai dari tanggal berapa ini? 16 September sampai sekarang ya. Masih sideways, tunggu aja. Dan yang terakhir ada di USD CAD. USD CAD kalau saya lihat sendiri di daily dia sudah break ini ya, bagian atas trend line. Jadi ini kita bisa delete. Lalu dia juga sudah ngebreak high. Ya, dia sudah ngebreak. Ini juga sudah tidak jadi. Dan kalau kita lihat apakah dia bisa bergerak sampai mana? Well, kita pakai Fibonacci yang di sini. Dia berhenti di area 1272 ya. Dia berhenti di area Fibonacci 1272 dengan harapan dia bisa naik sampai ke Fibonacci 1618. Kalau kita coba pakai Fibo yang di sini ya. Jadi sama seperti seperti Euro USD kayaknya ya. USD CAD ini. Yang dimana kita ada Fibonacci besar dan juga ada Fibonacci kecil. Fibonacci besar ini dia berhenti di 1272, tetapi di Fibonacci kecilnya ini dia sudah berhenti di 1618. Berarti di Fibonacci kecil ini kita bisa delete. Berarti kita ada satu target untuk di USD CAD itu sampai di harga 135373. Dan kalau kita lihat ini harganya beda lagi 176 pip. Ya. Berarti ini USD CAD seperti NZD USD kok saya lihat ya. Kita tinggal tunggu aja ini break ya. Ini belum pasti sih break ya. Ini belum pasti ya. Jika dia bisa break ini deh kalau gitu. Dia ngebreak ini, kemudian retest ya, retest. Teman-teman bisa ambil posisi buy sampai sini. Tinggi banget nih. Stop lossnya di mana? Stop loss bisa di bawah low ini ya. Bisa di harga 3310 ya, 33100 dengan take profit sampai tinggi di sini. Nah. Ya, bisa di sini, bisa take profit sampai sana. Oke, jadi USD CAD kita akan tunggu jika dia bisa break 33749, break ke atas, retest ke bawah, kita open posisi buy. Oke. Jadi untuk ke-6 ya, udah 6 pair tadi ya, 6 apa 7 ya? 7 ya, ada 7 pair. Dari ke-7 pair itu
saya rasa hanya 2 yang bagus ya, karena sudah jelas, yaitu di NZD USD dan di yang ini USD CAD. Jadi NZD USD kita tinggal bersiap untuk open sell, dan USD CAD kita akan bersiap untuk open posisi buy. Tapi yang penting jika teman-teman ingin menunggu news itu keluar, ya silahkan aja, karena di sini saya sudah kasih tahu gimana kira-kira pergerakannya untuk di major pair forex menjelang berita The Fed nanti malam tentang kenaikan suku bunga. Oke, jadi segala kondisi kembali lagi ke teman-teman sendiri. Di sini saya hanya ingin berbagi analisa saja. Jadi sekian aja untuk analisa market major forex pada hari ini sebelum berita The Fed. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa berikutnya. Bye-bye.